Baik, selamat siang semua, selamat sore, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yudhis Hari, dan saya dan mentor saya, Dr. Melvi Paramita, kita dari Universitas Yudhaya Kartika, ingin mempresentasikan sedikit terkait dengan proposal kami di ISEN SSE terkait dengan food waste. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas tentang ide food supply chain untuk memproduksi food waste di dalam society atau di sekitar kita. Oke, kenapa ide ini diambil? Langkah awalnya seperti kita lihat di sekitar kita ini ada banyak pasar ya. Di setiap pasar atau setiap harinya kita melihat ada banyak sekali tumpukan sisa makanan yang pada dasarnya kalau kita tahu ternyata sepertiga dari produksi itu tidak bisa kita konsumsi. Jadi akan akhirnya menjadi sampah yang seperti ini. Entah karena tidak dipilih oleh konsumen ataupun juga tidak terjual, akhirnya pun akan dibuang juga setiap hari tertimbun di sampah seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan baru sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata Indonesia memiliki prestasi yang tidak baik di dalam food waste karena dia menjadi negara dengan peringkat kedua terbesar di dunia sebagai negara yang penyumbang food waste terbesar. Nah, hal ini ternyata menyebabkan Indonesia menjadi berkomitmen untuk mendukung strategi SDG atau Sustainable Development Goals, di mana nanti pada RPTJM-nya dalam jangka menengahnya ingin mereduksi carbon issue ini dan juga mereduksi gimana caranya supaya food waste ini menjadi bisa kita kendalikan lebih baik lagi. Nah, kenapa sih ini menjadi besar? Kita bisa lihat saja secara insight bahwa food waste itu kalau kita lihat dari totalnya, kapitalnya, ternyata per kapita kita membuang sekitar 115 sampai 184 kilo per tahunnya. Ini setara dengan 23 sampai 48 juta ton per tahun yang kita buang. Nah, ini banyak banget sebetulnya. Ini berdasarkan data dari Bappenas, terus kemudian dari food waste ini sendiri pada dasarnya akan menghasilkan emisi karbon. Nah, emisi karbon ini ternyata equals dengan sekitar 7,29% dari total emisi karbon yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya emisi karbon yang dari kendaraan bermotor ataupun pabrik, ataupun juga dari hasil limbah industri. Tetapi dari food waste ini sendiri juga menghasilkan efek emisi karbon. Dan ini jumlahnya luar biasa banyak. Kalau ini dibiarkan, maka otomatis emisi karbonnya akan naik. Emisi karbon naik, pencemaran juga naik. Dari sisi ekonomi kita lihat bahwa ternyata food waste itu menghabiskan sekitar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahunnya. Ini jumlah yang luar biasa fantastis yang tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Dan ini equals dengan 5% daripada total GDP yang ada di Indonesia. Pada dasarnya apabila ini kita bisa manfaatkan dengan baik ya, apalagi banyak saudara-saudara kita mungkin yang secara pemenuhan gizi juga terbatas, tidak bisa makan dan sebagainya. Harusnya bisa untuk memberikan makan kepada 29% populasi di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah fenomena dan permasalahan sendiri. Kenapa kok food waste ini jadi besar banget? Padahal kita adalah negara agraris yang bisa memproduksi makanan dengan independen. Jadi kemerdekaan itu masih belum dirasakan secara merata. Nah, problem dalam food waste di Indonesia itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 bagian besar. Nomor satu adalah masalah space ya. Pada dasarnya untuk menyimpan bahan makanan itu akan jauh sedikit berbeda dengan menyimpan produk-produk selain makanan. Jadi produk makanan mulai dari apa namanya buah dan sayuran, terus kemudian hasil dari peternakan, hasil dari perikanan, susu, telur dan sebagainya, itu membutuhkan storage space yang berbeda dan penanganan yang berbeda. Sebagai contoh, untuk ikan, seandainya diambil dari laut, kemudian dibawa ke darat, itu harusnya masuk ke dalam cold storage, supaya tidak membusuk pada saat 1 atau 2 hari tiba di daratan. Tetapi selama ini, dengan model tradisional, apa yang dilakukan? Nah, ini akhirnya bergeser dengan cara yang sederhana. Yang dilakukan oleh para nelayan adalah menggunakan cairan kimia yang tentunya akan berbahaya juga untuk kesehatan kita dalam jangka panjang, yaitu dengan menggunakan pengawet
seperti formalin. Nah, tentunya ini berbahaya juga apabila kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan tentunya juga ada preferensi atau kualitas standar daripada customer ya, yang menyebabkan kenapa food waste ini juga terjadi. Jadi sebagai contoh, ada buah misalnya, ada bercak atau noda tidak bisa sempurna baik, akhirnya kita tidak ambil. Nah, tentunya buah-buah yang kurang indah ini menyebabkan food waste yang terjadi di dalam pasar atau dalam grocer. Ada juga masalah dalam good handling process atau GHP. Good handling process ini sendiri menjadi fenomena sendiri ya. Ini menarik karena penanganan daripada hulu ke hilir ataupun dari farm sampai kita terima di dalam piring kita, itu ada penanganan-penanganan khusus yang seharusnya bisa menjaga kualitas daripada barang ini, dari bahan makanan yang akan kita konsumsi nantinya. Ini akan kita bahas lebih detail nantinya, dan ada juga access portion dan customer behavior. Ini terkait dengan norma budaya juga ya. Di Indonesia, sebagai contoh, apabila kita ada hajatan atau ada acara, tentunya kita akan menyediakan konsumsi makanan dengan berlebih. Kan secara normal tidak mungkin kita memberikan atau sampai kekurangan makanan pada saat ada kegiatan ataupun ada acara yang besar. Nah, kadangkala kita harusnya butuhnya hanya 100, tapi kita pesennya kita lebihkan jadi sekitar 200 ataupun sampai 300. Nah, akhirnya menjadi excess portion. Akhirnya tidak bisa dikonsumsi dengan baik dan rusak. Ini menjadi fenomena yang berbeda kembali. Yang terakhir adalah dengan masalah supply chain sendiri. Jadi, pure supply chain di Indonesia, kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang besar sekali. Kita juga terpisah oleh berbagai pulau dan terpisah juga oleh lautan, sehingga transportasi dari pulau A ke pulau B itu juga memakan biaya dan juga moda transportasi yang cukup terbatas. Nah, apa saja sih permasalahan secara lebih detail? Apabila kita lihat, ternyata salah satu masalah utama daripada food loss and waste di Indonesia itu adalah di food supply chain management-nya. Jadi seperti biasa kita bisa lihat di sini ada sebuah contoh, kebanyakan kan menggunakan mobil box seperti ini ya. Setiap harinya akan datang, terus kemudian datang ke pasar, ada juga menggunakan lijo, ini atau pedagang yang berkeliling ke komplek-komplek perumahan. Jadi seandainya mereka membawa barang itu dan ternyata tidak laku terjual, maka akan dibuang begitu saja. Nah, ini menjadi loss. Oke, problemnya ternyata ada berjenjang juga. Kita bisa bilang ada food loss dan food waste. Ini sebenarnya ada dua hal yang sama, tapi juga berbeda secara terminologi. Dari proses produksi sendiri, food loss itu bisa terjadi pada saat ada gagal panen, pada saat merontokan, terus kemudian ada kerusakan dan sebagainya, kena hama dan sebagainya. Ini juga menjadi kendala di dalam food loss, tapi jumlahnya bisa kita kontrol. Yang kedua adalah pada saat penyimpanan. Pada saat penyimpanan itu pun juga bisa terdegradasi, entah karena penyimpanannya kurang baik, karena tumpahan, ataupun juga penyimpanannya tidak sesuai dengan standar produk tersebut. Jadi menyebabkan dia lebih cepat untuk membusuk. Ini juga menjadi permasalahan. Sebagai contoh telur. Telur pun kalau seandainya tidak di-manage dengan baik, tentunya akan mudah sekali untuk membusuk. Nah, pada saat proses pengemasan ataupun proses manufacture sendiri, ini pun juga ada aturannya. Nah, di sini ada proses sortirnya, ada dicuci, terus kemudian yang tidak baik akan disisihkan dan sebagainya. Ini akan terdegradasi juga. Nah, di sini kita sebutnya adalah food loss. Sedangkan food waste itu lebih pada end user, lebih ke ada produk yang sudah final product. Jadi pada saat kita distribusi dan pemasaran, sebagai contoh, di pasar grosir, supermarket ataupun pengecer, itu ada sampah daripada food yang tidak bisa di-handle dengan baik. Ini alasannya kenapa? Karena mungkin penanganan inventory-nya tidak baik. Sebagai contoh, susu ada yang dua jenis, ada yang UHT, ada juga yang pasteurisasi. Susu yang pasteurisasi harus dimasukkan ke dalam cold storage. Tapi pada saat distribusi dan pemasarannya tidak dilakukan hal itu. Akhirnya akan menjadi spoil, akan menjadi rusak. Dan ini tentunya akan menjadi waste. Tidak bisa diapa-apakan kembali. Jadi harus dibuang karena berbahaya untuk kesehatan. Ada juga pada saat terjadi dikonsumsi, over consumption, dan juga setiap hari kita bisa lihat banyak sekali restoran ataupun
warung ataupun kedai yang menjual makanan yang kadang over capacity. Pembelinya kadang nggak banyak, tapi dia stoknya jadi banyak. Nah, akhirnya kalau nggak laku gimana? Ya, resiko kan gitu ya. Tetapi ya terbuang juga. Itu terjadi banyak sekali. Di kota-kota besar sangat banyak terjadi. Ini menjadi sebuah concern sendiri, permasalahan sendiri. Nah, lebih lanjut lagi sebetulnya sudah ada standar terkait dengan food safety di dalam food supply chain ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik. Mulai dari proses produksinya itu kita harusnya menganut paham good agriculture practice baik dari agriculture maupun nanti di farm ataupun juga di dalam fishery ataupun pada saat kita mengambil di tambak ataupun di laut. Itu juga ada praktisnya, itu sudah ada aturannya juga. Nah, pada saat distribusi harusnya kita mengacu pada GHP atau Good Handling Practice. Pada saat manufacture, ya berarti kita menggunakan Good Manufacturing Practice. Seperti apa? Pada saat kita distribusi juga sama, menggunakan GDP. Jadi kalau menggunakan kapal, dia harusnya seperti apa penanganannya? Nggak semuanya masuk begitu aja, jadi waste. Kita kirim dari Jawa ke Papua, tapi kemudian sampai ke Papua, busuk semua, jadi waste. Nah, ini kan jadi masalah baru. Bukannya malah untung, malah jadi rugi. Nah, ada beberapa setiap proses ini nanti akan memiliki standar-standar sendiri sampai terakhir pada saat di retail, yaitu menggunakan good retail practice, di mana ada standarisasi terkait dengan harga dan sustainability sehingga eh, produk yang kita terima itu benar-benar baik dan layak untuk kita konsumsi. Baik, berikutnya, apabila kita melihat di dalam indikatornya ya, jadi pada saat kita bicara supply chain, tentunya kita harus tahu indikatornya apa sih untuk mengukur ini sehingga dia dikatakan bagus atau tidak gitu ya. Semuanya itu pada dasarnya ada di dalam ISO 900 series landasannya dan juga SCORE 2006. Ada 4 bagian, yaitu adalah di food quality, responsiveness, efficiency, dan flexibility. Jadi dari kualitas makanannya sendiri, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan pasar, responsifnya, fill rate-nya bagaimana, terus kemudian respon time-nya bagaimana, lead time-nya bagaimana. Kita bisa bilang di sini adalah juga masalah lingkungan dan juga masalah produksi, safety, dan sebagainya. Jangan sampai nanti makanan yang kita konsumsi itu terkontaminasi sesuatu, sehingga menjadi masalah. Nah, ini kontaminasi bisa terjadi di mana-mana. Mungkin produksinya udah bagus, tetapi pada saat di-handling, didistribusikan, kena kontaminasi. Nah, ini menjadi permasalahan dalam food quality. Kita bisa mengukur di sini. Efisiensi kita juga bisa cek dari cost tentunya, dari biaya, profitnya berapa. Inventory itu juga semakin banyak inventory, berarti semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali pemrosesan. Fleksibilitas, apakah nanti dia akan mudah untuk diterima oleh customer atau tidak. Terus kemudian number of sales, back order, late order, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah concern tersendiri. Ada satu concern yang menarik ya, sebagai contoh, ada satu buah namanya strawberry mungkin. Nah, kita ada strawberry lokal dan juga ada strawberry import gitu ya. Harganya jauh sekali. Padahal dengan kita menggunakan prinsip sustainability, harusnya strawberry apapun sama saja karena sama-sama strawberry. Tetapi mungkin karena preferensi daripada customer, dia merasa bahwa strawberry yang diproduksi oleh negara tertentu menghasilkan kualitas yang lebih baik. Ya itu tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah apakah dengan demikian pasar strawberry di dalam lokal akan mati atau harusnya yang di dalam lokal bisa berkembang lebih baik, meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing secara nyata dengan produksi di luar negeri. Nah, mungkin itu sedikit insight dari kita. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi kita semua terkait dengan food waste dan juga permasalahan yang mendasar di dalam supply chain. Semoga menjadi planet yang lebih baik untuk anak cucu kita. Untuk diskusi lebih lanjut, silakan email kami di saya dan rekan saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.